Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah Bapa yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dan penuhi kami dengan hikmat, sehingga kami boleh diajari, dituntun untuk mendengar dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 12 hingga ayat 13, dan ayat pembimbing renungan ayat 12. Begini firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Seperti kita ketahui, kota Korintus adalah kota pelabuhan, pusat perdagangan, pusat budaya, pusat pendidikan, dengan beragam-ragam dan menjadi alamat pekabaran Injil oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, jemaat Kristen di Korintus, keadaan mereka dikenal sebagai jemaat yang hidup menikmati kekayaannya, beragam talenta yang mereka miliki. Keragaman talenta atau karunia Tuhan Allah dalam kehidupan jemaat itu ternyata telah melahirkan kesombongan rohani pada sebagian anggota jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya muncul rasa minder atau rendah diri. Mereka yang merasa diri hebat, merasa kuat dan lebih daripada yang lain, mulai ingin berkuasa dan merendahkan orang-orang di sekitarnya. Sedangkan yang merasa lemah, enggan untuk menunjukkan dirinya, terlebih melakukan pelayanan. Kekayaan atau keragaman talenta karunia yang digunakan bukan lagi untuk membangun persekutuan, kebersamaan di dalam kehidupan berjemaat, tetapi menonjolkan diri dan mengabaikan yang lain, yang justru bermuara kepada perselisihan, pertengkaran, keributan, sehingga perpecahan tidak dapat lagi dihindari. Jemaat pun semakin lama semakin terkotak-kotak. Di sini Paulus menggunakan analogi tubuh untuk menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu jemaat. Sama seperti tubuh manusia yang memiliki banyak anggota, misalnya ada tangan, kaki, mata, telinga, dan sebagainya. Begitu pula gereja terdiri dari banyak anggota dengan berbagai latar belakang, karunia, talenta, atau peran yang berbeda-beda. Namun, semua itu merupakan bagian dari satu tubuh Kristus yang adalah jemaat. Maksudnya, meskipun ada banyak perbedaan di antara orang percaya, di antara orang jemaat tersebut, tetapi semuanya adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama dan memiliki Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan ini mengingatkan dan menasihati kita bahwa setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda untuk maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah.
Karunia itu bukan untuk dibanding-bandingkan, apalagi untuk menyombongkan diri. Sebab dengan demikian akan timbul pertengkaran, akan timbul keributan, perpecah-pecahan, dan pengkotak-kotakan. Keragaman karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah bertujuan untuk saling melengkapi dan saling melayani yang satu dengan yang lain sesuai dengan perannya masing-masing, dan tidak ada yang merasa lebih penting dan lebih utama daripada yang lain. Jangan ada yang merasa diri lebih hebat daripada yang lain, sehingga orang-orang di sekitar kita pun turut merasakan bagaimana Allah menyatakan tujuannya di dalam pribadinya, di dalam kehidupan setiap orang di tengah-tengah jemaat. Sebab di tengah-tengah jemaat kita semua saling membutuhkan. Karena itu penting untuk menerima kelebihan ataupun kekurangan orang lain. Sekaligus penting bagi kita untuk saling menghargai keunikan, kelebihan masing-masing. Sebab dengan keragaman talenta atau karunia yang diberikan Tuhan bagi jemaat, bagi setiap kita masing-masing, itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Setiap orang, setiap kita berarti bagi Tuhan, dan kehadiran diri kita tetap dibutuhkan oleh sesama kita. Demikian pun orang lain sangat kita butuhkan di dalam hidup kita. Mari kita gunakan talenta karunia yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam ini, mengingatkan kami supaya kami hidup sebagai satu tubuh di dalam Kristus untuk menerima kelebihan maupun kekurangan sesama kami dalam hidup kami, sebab kami juga membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitar kami untuk melengkapi kehidupan kami untuk tujuan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami melakukan aktivitas, dan malam ini kami mau berbaring, beristirahat di tempat tidur kami. Berkati kami melewati malam ini dan bangunkan kami di esok pagi untuk kami boleh bangkit dari tempat tidur menikmati berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.